Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari Magic yang terbaru ya. Di sini versi 13.0 dan ini versi yang kedua. Dan ini board animasinya, kalau board animasi sama aja ya, nggak ada perubahan dari yang 12.2, jadi sampai yang terbaru ini sama board animasinya guys. Dan saya akan coba review dikit ya untuk di penggunaan saya guys. Dan di sini baterai sudah 18%. Untuk di penggunaan saya di sini sambil ngegame dan sosial media, chatting kayak gitu-gitu ya, sambil streaming YouTube lah dikit-dikit, ngegame juga beberapa jam sih, cuma kita lihat ya. Dan di sini juga sudah include dengan kamera 2 API, jadi bisa langsung install Gcam buat di ROM ini ya. Jadi Gcamnya juga stabil, nggak ngebug kayak di ROM sebelumnya MIUI Reborn itu force close terus. Untuk kamera 2 API-nya itu bikin kesel sebenarnya guys, seriusan kesel. Soalnya nggak bisa kita foto pakai Gcam, ngerekam pakai Gcam nggak bisa ya. Jadi itu error untuk Gcam di MIUI Reborn. Dan kita juga lihat dari sini untuk di CPU Z-nya walaupun pakai custom kernel dari extended ya, untuk bawaan default kernelnya di sini clock speednya 1,80 ya, jadi masih standar. Dan ini masih hemat baterai guys, karena clock speednya sih masih kecil ya, belum dibuka OC-nya. Dan dari GPU-nya juga sudah bagus ya, 512 standar, sudah bagus ini buat ngegame karena biasanya emang gitu guys. Oke, dan dari kamera bawaannya juga sebenarnya nggak kalah bagus sih guys. Di sini ada mode dinamiknya ya untuk dari kamera bawaannya guys. Dan tapi tetap kalah sih kalau mode malamnya, untuk low light-nya kurang bagus sih kalau dari bawaan standar ini ya. Tapi buat yang bukan pakai mode malam atau low light, jadi ini juga sudah bagus untuk standar sih penggunaan saya ya. Di aplikasi bawahnya juga sudah ada perekam suara guys. Di sini perekam suaranya standar ya, kayak ROM MIUI yang lain, dan masih stabil aja sehingga force close kalau saya cobain ya. Dan juga ada perekam layar ya, dan di sini sudah enak untuk rekam layar bisa 60 fps guys. Jadi buat yang suka ngerekam layar sambil ngegame atau buat ngapain jadi enak ya. Apalagi di ROM ini stabil banget seriusan. Dari yang saya cobain yang terakhir 12.2 sampai yang 13 yang versi kedua nih beda banget. Ini lebih stabil, nggak patah-patah, lebih enak dan hemat baterai pastinya guys ya. Jadi buat sosial media nih hemat banget, buat ngegame juga enak di penggunaan saya nih ya. Dan aplikasi standarnya sih kayak gini ya. Untuk aplikasi standar ya ada musik dan lain-lain. Dan kita langsung aja buka settingan ya. Di settingan my device di sini internalnya penuh banget guys. Dan versi Magic 12 di sini, tapi nggak ada yang 13.0 untuk versinya. Di all spec di sini pakai Android 10 ya dari Magic. Dan kernelnya juga sudah saya bilang tadi pakai extended. Di sini ada dual 4G ya, dan settingan dari kartunya di sini tempatnya kurang sebenarnya guys. Karena untuk preference networknya di sini pilihan jaringannya nggak banyak ya, apalagi 4G only nggak ada. Salah satu kurangnya sih menurut saya di sini. Dan lanjut lagi di sini hotspot portable, jadi sudah bisa untuk hotspot. Jadi kirim file via Share masih aman ya, enak. Dan untuk Bluetooth juga bisa aktif guys. Di sini saya sudah cobain buat WhatsApp dan share lokasi via map juga sudah. Dan di sini lumayan cepat buat kunci lokasi, jadi sudah aman buat yang suka pakai lokasi buat driver ataupun ojol. Jadi sudah enak di ROM Magic ini. Jadi hampir nggak ada kekurangannya sih di penggunaan saya pribadi guys. Dan kita lihat dari display kayak gini ya. Dan ini mode gelapnya bisa hampir semua aplikasi sudah bisa sih mode gelapnya, jadi enak. Tapi saya nggak kebiasa pakai mode gelap, jadi saya pakai yang biasa aja. Dan di device ini ada VR juga yang blur, cuma tergantung kalian sih mau pakai yang gimana. Dan di sini untuk settingan status barnya guys, ada opsi kayak gini ya, hide, tapi saya biarin aja nih opsi aplikasi. Dan kayak gini settingan yang lainnya, bisa kalian pakai itu control center atau enggak. Kalau enggak kayak MIUI 11 ya tampilannya.
Jadi kayak gitu guys, kalau tergantung kalian sih mau pakai yang gimana. Dan bisa di switch juga posisi kiri kanan nih, cuma biarin aja lah, kalau saya males kotak-atik ya. Baterai iconnya ada pilihan MIUI sama Androidnya, jadi kayak gitu ya. Untuk di settingan dari display kayak gitu fitur-fiturnya guys. Dan yang lainnya ada screenshot any app kayak gini ya. Dan untuk suara sama aja guys. Notifikasi, kalau notifikasi kita pakai Android ya biar bisa balas dari status bar. Dan di home screen kayak gini ya settingan dari home screen. Standar optionnya di kayak gini juga ada settingan-settingannya. Dan di tema, kalau di tema sih standar aja, cuma satu temanya ya, nggak kayak yang lain bisa 4, 5 gitu, ini cuma satu. Cuma nggak apa-apa kalau saya sih. Dan di password di sini saya sudah cobain pakai face unlock, jadi masih aman buat face unlocknya guys. Dan di face unlock juga settingan untuk face unlock bisa lebih dari satu wajah ya, jadi bisa pakai wajah teman, saudara dan lain-lain kalau kalian butuh juga sih sebenarnya guys. Dan untuk face fingerprint saya juga sudah cobain, ini cepat banget responnya, lebih enak daripada updatean sebelumnya, jadi enak banget untuk fingerprintnya. Dan settingan yang lain kayak di sini, di salah satu kekurangannya sih kembali lagi di sini ya, bahasa Indonesia nggak ada ya. Dan di sini saya pakai bahasa Inggris guys. Ini salah satu kekurangannya yang di Magic ini ya, karena bahasa Inggrisnya tidak ada bahasa Indonesia. Dan yang lainnya sih sama kayak keyboard, dan yang lain full screen display. Dan di sini ini full screen displaynya aman ya, nggak ngebug kayak sebelumnya. Dan di sini ada double check for gesture, dia bilang kan. Kadang disuruh gesture double biar untuk sambil kayak ngegame katanya di sini guys. Saya biarin aja, dia bawaannya di checklist ya. Dan kalau kalian kadang pertama-tama dia kayak error untuk gesturnya, mungkin harus di restart dulu ya untuk di sini, karena saya gak sebelumnya kayak gitu agak susah, cuma setelah di restart langsung normal guys. Dan settingan yang lainnya kayak gini ya, kayak gini dari button and shortcutnya guys. Dan di sini juga ada edge juga, cuma saya biarin aja dari edge-nya default aja. Cuma kalau kalian tergantung kebutuhan sih kalau mau pakai edge atau enggak. Dan sini ada video toolbox, game turbo, floating window, jadi lebih enak ya sambil ngegame. Dan light mode, MIUI lab, ya kayak standar MIUI ya. Dan saya lupa di sini kita lihat penggunaan baterai guys, di sini sisa 17% jadinya sekarang ya. Dan kita lihat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Di sini standby-nya 13 jam yang lalu, dan aktif layarnya hampir 7 jam ya. 6 jam 52 menit, dan untuk penggunaan layarnya. Dan ini sambil ngegame guys. Kalau sambil sosial media sih nggak terlalu hemat banget ya, tapi ini sambil ngegame PUBG Mobile. Kita lihat berapa menit dapat shot layar PUBG di sini, hampir 2 jam ya. Dengan dapat shot 2 jam PUBG Mobile, shot layar 7 jam itu sudah termasuk awet sih menurut saya, apalagi grafis bisa HD ya untuk di kernel ini. Dan kita juga akan tes buat ngegame sih sebentar ya di akhir video ini guys, oke? Oke guys, jadi kita baru masuk di game PUBG Mobile ya. Tadi baterai sisa 17% ya, dan penggunaan PUBG Mobile 1 jam 51 menit. Jadi kita tes, nanti kita lihat di akhir video selesai satu match. Ini kita lihat penggunaan baterainya, dan di sini kita lihat basic grafis. Dan di sini masih smooth ya, tapi bisa untuk HD guys. Jadi kernel bawaannya sudah bisa HD, sudah termasuk enak sih, walaupun gak licin amat untuk di penggunaan saya. Dan dari audio sudah ultra ya. Dan di ROM ini juga sudah fix buat fast charging sebenarnya guys ya. Jadi casnya bisa cepat, dan lampu LED pas ngecasnya itu masih normal, itu enak. Jadi ini hampir stabil menurut saya nih. Jadi di ROM ini sudah termasuk enak, cas cepat. Buat game juga bisa HD, sudah enak. Tapi kalau kalian ganti custom kernel ya lebih enak lagi sih sebenarnya. Dan kita tes aja ya. Oke guys, jadi kayak gini ya, lumayan enak buat penggunaan saya di sini sih sebenarnya.
Jadi tergantung koneksi aja ya kalau buat main gini ya. Oke guys, jadi sudah kelar ya, dan ini berkurang 6% untuk dari baterainya nih guys. Sisa 11% dari 17 tadi ya, dan kita lihat penggunaan gamenya berapa menit dapatnya. Dan suhunya juga 43 derajat ya, nggak terlalu panas banget walaupun sudah lowbat, dan ini 4G pakai ya. Oke, di sini 2 jam 7 menit, jadi tadi 1:51, jadi bertambah 16 menitnya. Jadi selama 16 menit terus grafis HD dapat berkurang 6% penggunaan baterai ya dari 4G paket datanya guys. Oke, kayak gitu kesimpulannya, kalian simpulin sendiri aja. Oke, buat kalian yang pengen cobain ROM Magic ini sudah enak, stabil, untuk di penggunaan sini bikin nyaman sih. Tapi tergantung kebutuhan dan kebutuhan kalian lagi untuk pakai ROM-nya, cari yang mana. Dan buat kalian yang cari file dari ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.